البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai keadaan orang-orang musyrikin yang mereka berusaha membuat tipu daya kepada manusia, berusaha mengelabui manusia dengan kaidah-kaidah yang mereka bikin. Bahwasanya mereka mengatakan, naam, dinamakan dengan sayyid, dinamakan juga dengan syekh, dinamakan juga dengan sir dan semisalnya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya al-ibrah bil haqa'iq, bahwasanya yang jadikan patokan, yang jadikan sandaran, yang jadikan patokan untuk menghukumi adalah hakikatnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab beliau Al-I'lam, I'lam Muwaqqi'in, fa innal haqa'iqa la tataghayyar bi taghyir al-alfaz. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innal haqa'iqa la tataghayyar bi taghyir al-alfaz. Perhatikan baik-baik. Ucapan ini untuk membantah orang-orang yang mereka menamakan dengan nama lain, agar manusia tidak mengetahui kerusakan mereka. Dinamakan dengan sayyid, syekh dan semisalnya. Nah, tapi kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innal haqa'iqa la tataghayyaru bitaghyiril alfaz. Sesungguhnya hakikat-hakikat itu tidak akan berubah dengan berubahnya lafaz-lafaz. Kalau cuma berbeda-beda lafaznya, berbeda namanya, tapi hakikatnya sama atau tidak? Nah, itu yang kita jadikan hukum. Hakikatnya mereka menyembah siapa? Itu yang jadikan hukum. Hakikatnya siapa yang dimintai? Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Itu yang jadikan hukum. Barakallahu fiikum, seperti itu. Sehingga na'am, jangan sampai keliru dalam memahami. Li'anal asma'a la tughayyirul haqa'iq. Karena kalau semata-mata cuma nama, perbedaan nama yang mereka bikin-bikin itu tidak mengubah hakikatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, kata beliau, fa atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimatit tauhid. Kemudian datanglah Rasulullah di tengah-tengah mereka, menyeru mereka, mendakwai mereka untuk mengatakan atau untuk na'am menyatakan kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah. Kalimat tauhid kalimat yang sangat mulia dan agung, kalimat yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Selama dia termasuk ahlu tauhid, dalam artian dia menjelang matinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu berarti dia berada di kemuliaan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ucapannya itu adalah la ilaha illallah, sebelum meninggalnya itu maka dia masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, dinukilkan dalam hadis yang sahih bahwasanya apa? Wa in zana wa in sarq. Walaupun dia itu mencuri, walaupun dia berzina. Diulangi Rasulullah, wa in zana wa in sarq. Bertanya sebagian para sahabat, ya Rasulullah, walaupun dia itu berzina dan mencuri, walaupun berzina dan mencuri. Diulangi sampai 3 kali itu, menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Pelaku dosa besar itu di dunianya adalah apa? Adalah orang yang berbuat maksiat. Mu'minun bi imanih, asin bi maksiatih, ai mu'minun naqisul iman. Jadi pelaku dosa besar, berzina, mencuri dan semisalnya di dunia hukumnya bagaimana? Dia masih tetap mukmin naqisul iman. Itu kalau dari kalangan kaum muslimin ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun di akhiratnya bagaimana? Di akhiratnya, selama dia masih memiliki kunci la ilaha illallah, memiliki tauhid, maka ini di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan mengampuni secara langsung dan masuk ke surga dukhulan awaliyan. Langsung masuk. Itu jika Allah Ta'ala mengampuni ya. Namun jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mengadabnya,
maka dia akan diadab sesuai dengan kadar dosanya, disucikan, dibersihkan, sesuai dengan kadar dosanya, disiksa dulu, dimasukkan dalam neraka maksudnya. Kemudian setelah itu, ujung-ujungnya nanti tetap masuk surga. Yang memiliki apa? Yang memiliki at-tauhid, terutama kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat inti, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan mereka, menyeru mereka agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wal muradu min hadhil kalimah, dan yang diinginkan dari kalimat ini maknaha la mujarradu lafdhiha. Perhatikan baik-baik. Yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah bukan semata-mata ucapan saja. Kalau cuma ucapan saja la ilaha illallah itu tidak ada manfaatnya. Dalam artian bagaimana? Harus dia meyakini makna dan inti serta konsekuensi keharusan daripada la ilaha illallah, itu meninggalkan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan, menyerahkan seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam la ilaha illallah barakallahu fikum terdapat dua rukun yang sering kita dengar. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Dua rukun inilah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Apa itu makna an-nafyu? An-nafyu huwa nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. An-nafyu adalah nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tiadakan, dibersihkan. Kemudian apa itu isbat? Al-isbatu huwa isbatu jami'il ibadah lillahi ta'ala wahdah. Isbatu jami'il ibadah lillahi wahdah. Itu menetapkan seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah dua rukun yang harus kita pahami, harus kita hafal. Adapun masalah syaratnya, syurutnya telah terkumpul dalam salah satu puisi atau pantun yang sangat indah dan bagus, mudah dihafal. Apa itu? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zidata minuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Jadi ada syarat la ilaha illallah itu ada 8 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Syarat yang keempat adalah as-sidq, kejujuran hati dalam mengucapkannya. Syarat yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta. Kemudian syarat yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk dan patuh. Taat terhadap apa yang sudah diucapkan. Kemudian al-qabul, penerimaan, terima, pasrah terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Kemudian yang kedelapan adalah al-kufru bit-taghut. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia telah memenuhi dua rukunnya dan juga melaksanakan syarat-syaratnya, insyaallah taala dia termasuk ahli tauhid yang Allah taala akan berikan keselamatan dan penjagaan bagi dia. Barakallahu fikum, seperti itu. Karena kalau semata-mata cuma ucapan itu la faidata fih, tidak ada faedahnya. Sehingga beliau mengucapkan wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafziha. Yang diinginkan dari kalimat ini adalah maknanya, bukan semata-mata lafadznya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat agung, sangat besar. Sehingga sebutkan dalam hadis yang sahih, hadis bitaqah, yang terkenal dengan hadis bitaqah. Suatu ketika didatangkan amalan-amalan jeleknya semuanya. Kemudian ternyata seseorang tersebut atau seorang tersebut memiliki salah satu bitaqah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Setelah diletakkan dalam anak timbangan, ditimbang kejelekan atau kejahatan atau dosanya tadi, ditimbang di situ, kemudian kalimat la ilaha illallah, ditimbang satu timbangan lagi, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Rajahat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat, sehingga kalimat la ilaha illallah yang dipahami maknanya, direnungi maknanya, diamalkan keharusan atau konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, maka itulah yang kita inginkan. Jangan semata-mata cuman melafadzkan saja, tapi nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Qala syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ai
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'al musyrikin ila tahqiqi ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum musyrikin untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan makna la ilaha illallah allati hiya kalimatut tauhid. Yang mana kalimat la ilaha illallah dinamakan dengan kalimatut tauhid. Terkadang dinamakan dengan kalimatul ikhlas, terkadang dinamakan kalimatut taqwa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Wa maknaha kata beliau, dan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini dihafal jangan sampai lupa. Nah, karena bukan menuduh, bukan apa-apa, karena kita jumpai terkadang ya. Nah, sudah lama mengkaji kitab tauhid, kitab berkaitan masalah akidah, masalah uluhiyah, asma sifat bahkan, tapi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, dia enggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Nah, ini termasuk apa? Kalau sudah lama belajar, ya termasuk kekurangan gitu ya. Jadi jangan sampai lupa makna la ilaha illallah ini. Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau tidak demikian ditanya masih maknanya seperti orang awam. Apa la ilaha maknanya? Tiada Tuhan selain Allah katanya. Tiada Tuhan selain Allah, itu keliru ya. Jangan diikuti. Tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Karena kalau ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti apa? Berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini, sesembahan-sembahan ada yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Kan keliru besar itu. Terus bagaimana yang benar? Yang benar ini la ma'budu haqqun atau la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itu. Barakallahu fikum. Na'am wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau, wa huwa alladhi ba'atha Allah bihi rasulah, dan inilah yang Allah taala utus rasulnya ilal musyrikin, kepada kaum musyrikin. Walam yab'athu ilaihim yad'uhum ila tauhid rububiyyah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus mereka, tidak mengutus para rasul untuk menyerukan tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahum muqirruna bihi, dikarenakan mereka semuanya sudah mengakui, menetapkan tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi, tapi padahal pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah apa? La yakfi, tidak cukup. Li'annahu qatalahum wa hum yuqirruna bihi, karena buktinya mereka masih diperangi oleh Rasulullah dalam keadaan mereka mengakui. Ditanya siapa Rabbmu? Kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang beri rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi siapa yang berhak untuk diibadahi? Terdiam mereka. Nah, marah, memerah muka mereka. Nah, naik darah mereka, mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Nauzubillah ya, marah. Nah, karena mereka tahu makna daripada la ilaha illallah, agar mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Tapi mereka enggan, membangkang dan menolak. Nauzubillah. Wa man qala innahu yakfi, dan barang siapa yang mengatakan cukup, innahu yakfi, cukup. Orang meyakini atau mengikrarkan tauhid rububiyah itu cukup, itu orang yang mengatakan demikian bagaimana? Fa innahu yalzam alaihi taghlitur rasul. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengatakan bahwasannya tauhid rububiyah itu sudah cukup, ini berarti mengharuskan dia menyalahkan Rasul. Kenapa demikian? Buktinya Rasulullah memerangi. Kok kalian mengatakan cukup? Gitu loh. Paham ya? Jadi orang yang mengatakan cukup, tauhid rububiyah itu cukup, orang yang mengatakan demikian berarti mengharuskan dia itu seakan-akan apa? Menyalahkan Rasulullah. Buktinya apa? Wa annahu qatala unasan muslimin. Dan bahwasanya Rasulullah itu memerangi unasan muslimin. Nah, seakan-akan gitu. Seakan-akan bahwasanya Rasulullah itu memerangi manusia yang muslimin, ya'tarifuna bi la ilaha illallah. Yang mereka mengenal la ilaha illallah. Buktinya mana buktinya? Buktinya orang kufar Quraisy diperangi Rasulullah. Buktinya apa? Itu menunjukkan bahwasanya itu belum masukkan keislaman gitu ya. Tapi kalau seandainya menurut pendapat yang keliru ini, yang mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah itu sudah cukup, berarti Rasulullah dituduh apa? Dituduh keliru dalam berdakwah, memerangi kaum muslimin, sudah mengakui tauhid rububiyah kok diperangi. Nah, ini bahaya, hati-hati. Nah, maksudnya, ayo, idza fasarnaha bitauhid rububiyah, apabila kita menafsirkan dengan tauhid rububiyah. Kalau seandainya tauhid rububiyah itu ya, barakallahu fikum, sudah cukup, niscaya Rasulullah tidak memerangi mereka. Dibiarkan gitu aja. Tapi buktinya apa? Buktinya Rasulullah masih memerangi mereka, membunuh mereka, menawan mereka. Buktinya itu menunjukkan bahwa tauhid rububiyah tidaklah cukup.
untuk memasukkan seseorang dalam keislaman. Barakallahu fikum. Li'annahum muqirruna bihi. Nah, kata beliau, wa huwa al-iqraru bil khaliq ar-raziq al-qadir 'ala ikhtira'. Yang mana tauhid rububiyah itu adalah al-iqrar, pengakuan dengan bil khaliq yang mencipta, ar-raziq pemberi rezeki, al-qadir yang mampu al-ikhtira', mampu untuk mewujudkan, mampu untuk menciptakan. Ini tauhid apa ini? Ini tauhid rububiyah, tidak cukup masukkan dalam keislaman. Barakallahu fikum. Wa ma'al asif, termasuk perkara yang sangat memprihatinkan. Hada tafsirul khati', tafsir yang keliru ini. La ilaha illallah. Perhatikan. Tafsir yang keliru, makna yang keliru, penjelasan yang keliru dari makna la ilaha illallah mawjudun fi kutubil aqaid, ada dijumpai di dalam kitab-kitab akidah allati allafaha ulamaul kalam. Kurang ajar ya. Yang dikarang oleh para ulama kalam. Siapa ulama kalam itu? Ahlul kalam, ahlu filsafah, ahlu mantik. Ya, yang dikenal dengan ahlu kalam karena banyak berbicara tanpa dalil, banyak berbicara dengan hawa nafsu atau akalnya. Hati-hati ya ahlu kalam ini. Wa ulamaul mantik, ulama mantik. Dia jago bicara, kalau bicara Masya Allah dia, dalam artian bicaranya cepat, tek 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 gitu. Tapi apa? Tapi yang dibicarakan keluar dari dalil, cuman mengikuti akal aja. Nanti Allah Ta'ala kan turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Pahamin ya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Mereka bahas, wah berarti kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, arsy-nya kosong. Nah, kurang ajar kan? Berarti nanti arsy-nya kosong. Allah Ta'ala turun berarti arsy-nya siapa yang duduk di sana? Nah ini, hati-hati ini. Ini pemikiran apa? Pemikiran ahlu mantik. Nah, memperkirakan yang sesuatu perkara yang tidak pernah dibahas. Rasulullah dan para sahabatnya nggak pernah dibahas itu. Mereka pertanyakan seperti itu. Nah, kata mereka ya, sepertiga malam terakhir itu apakah semuanya sama? Di Indonesia, Arab Saudi, di Amerika, kan beda-beda. Di Indonesia sepertiga malam terakhir, nanti di Saudi sepertiga malam terakhir, berarti Allah Ta'ala naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini, kurang ajarnya ini ya, kurang ajarnya ya. Naudzubillah ya. Terus bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi permasalahan seperti ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahas atau di dalam memahami permasalahan seperti ini, mereka adalah terima sebagaimana datangnya dalil dari Al-Qur'an Sunnah tanpa mengubah maknanya. Selesai. Nah, Allah Ta'ala turun, selesai. Perkara yang tidak pernah ditanyakan para sahabat dan juga para tabi'in, enggak usah ditanyakan. Perkara yang tidak pernah dibahas oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in, enggak usah dibahas, selesai. Pertanyaan itu muncul belakangan ini saja. Nah, orang-orang ahlu kalam, ahlu mantik, al-falasifah, na'udzubillah ya. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa ulamul mantik minal mu'tazilah. Ya, wa mu'tazilah. Nah, mu'tazilah pelopor pertama kali yang memimpin siapa? Mu'tazilah ini ajaran sesat yang waktu itu dipimpin atau pencetus pertama kali adalah siapa? Adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Tapi kan Mu'tazilah ini kelompok sesat. Yang waktu itu keluarnya seorang yang berpemikiran sesat yaitu Wasil bin Atha al-Mu'tazili dari majelisnya Al-Imam Hasan al-Basri. Perhatikan ya. Jadi di zaman Al-Imam Hasan al-Basri waktu itu ada orang namanya Wasil bin Atha ini. Wasil bin Atha ini orangnya apa? Pemikirannya sesat. Suatu ketika ada orang yang bertanya, "Ya Imam." Perhatikan ya. Orang yang bertanya ini, yang ditanya siapa yang ditanya? Yang ditanya itu Imam Hasan al-Basri, Imam Ahlus Sunnah. Ditanya sama orang ini, "Ya Imam, ma hukmu sahibil kabirah?" Apa hukumnya pelaku dosa besar? Nah, kata orang ini ya, Al-Imam Hasan al-Basri belum sempat menjawab, orang ini sudah berdiri. Siapa tadi? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Dia berdiri mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wa la kafir walakinnahu fi manzilah baina manzilatain," katanya. Sahibul kabirah, pelaku dosa besar, la mu'minun wa la kafir, katanya. Enggak mukmin, enggak kafir. Tapi dia berada di antara dua tempat, katanya. Bayangkan, bikin orang bingung enggak? Enggak dikatakan mukmin, enggak dikatakan kafir. Kalau mati mau dikubur sama kaum muslimin, bukan orang muslim. Mau dikubur sama orang mukminin, bukan orang mukmin. Nah, enggak mau mengkafirkan juga, enggak mau juga. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Mau dikubur sama orang kafir, bukan orang kafir kata mereka. Mau dikubur sama orang muslimin, bukan orang muslim. Taruh mana? Bingung. Nah, paham itu ya? Al-Mu'tazilah ini adalah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha al-Mu'tazili yang dia ya'tazil, menyendiri dengan pendapat yang keliru tadi di majelisnya Hasan al-Basri.
Paham ya? Yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih pelaku dosa besar itu apa? Dia masih mukmin, cuman imannya berkurang. Mukminun naqisul iman, mukmin tapi imannya berkurang. Itu dipahami. Nah, barakallahu fikum. Kemudian al-Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini juga seakan-akan mereka menisbahkan kepada siapa itu? Ngam Al-Asy'ari itu. Nah, menisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini penisbahan saja ya. Kenapa dikatakan penisbahan saja? Karena beliau sendiri ya, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, beliau sudah taubat mengarang kitab yang bagus, kitab Al-Ibanah itu. Nah, kitab Al-Ibanah itu jelaskan situ taubatnya beliau dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Nah, tapi mereka pengikutnya tidak mau taubat itu loh, anehnya itu. Ya, mengikuti kesalahannya terus. Nah, padahal beliau sendiri Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini sudah bertaubat dari apa yang dulu mereka atau apa yang dulu dia berada di atasnya, dari pendapat-pendapat yang sesat, dari pemikiran-pemikiran sesat. Nah, dinukilkan bahwasanya dia mengucapkan bahwasanya aku sudah bertobat, berlepas diri dari keyakinan atau pendapat sesat itu sebagaimana aku melepas jubahku di atas mimbar ini. Atau dengan semakna dengan itu ya. Nah, menunjukkan bahwasanya pemimpinnya sendiri ya, yang kalau mereka anggap itu pemimpinnya, itu sudah berlepas diri. Tapi Asy'ariyah masih saja menisbahkan pada mereka, menisbahkan pada Al-Imam Abul Hasan ini. Nauzubillah ya. Naam. Wallati tudarras. Perhatikan ini. Kitab-kitab akidah yang sudah diajarkan fi katsirin min ma'ahid al-islamiyyah al-an. Nah, diajarkan di ma'had-ma'had Islam. Nah, sekarang ini. Apa maksudnya? Maksudnya kitab-kitab akidah itu yang sudah tersebar, yang sudah diubah makna la ilaha illallah itu diajarkan sekarang di ma'had-ma'had Islamiyah. Wa aqaiduhum mabniyatun 'ala hadzal ra'yi. Padahal akidah mereka dibangun di atas pemikiran ini. Apa pemikiran itu? Yaitu memaknakan kalimat la ilaha illallah adalah dengan tauhid rububiyah. Wa annal ilaha ma'nahu al-qadir 'ala al-ikhtira'. Bahwasanya ilah itu maknanya adalah zat yang mampu 'ala al-ikhtira', mampu untuk mewujudkan, mampu untuk menciptakan. Faman i'tarafa anna Allah wal khaliq ar-raziq yu'tabaru muwahhidan. Nauzubillah ya. Berdasarkan pendapat ini, kata beliau, faman i'tarafa, maka barang siapa yang mengenal bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, yu'tabaru muwahhidan, orang itu dianggap sebagai muwahhid. Bayangkan itu. Walaupun menyembah batu, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah menyembah hewan-hewan hatta sekecil apapun, menyembah lalat, menyembah semut, contohnya itu ya. Tapi kalau dia mengatakan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, dia tetap dikatakan muwahhid. Nah, itu bayangkan itu. Keliru besar ya. Nah, kenapa keliru besar? Karena bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Nah, kata beliau, wa amma man i'taqada anna ahadan yakhluq, dan bahwasanya barang siapa yang meyakini bahwasanya ada seorang yang mencipta, au yarzuq atau merezeki ma'allah bersama Allah, fahada huwal musyrik indahum. Inilah musyrik menurut mereka. Jadi musyrik menurut mereka itu yang meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah, itu musyrik menurut mereka. Paham itu ya? Padahal itu dalam apa? Dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau ada yang disembah selain Allah, kata mereka enggak dikatakan musyrik. Kalau ada yang disembah selain Allah, enggak dikatakan musyrik. Itu kelirunya. Innama waqa'a fit tauhidul uluhiyah. Nah, ma'ana syirka innama waqa'a fit tauhidul uluhiyah. Bersamaan dengan itu, bahwasanya kesyirikan itu jatuh atau terjadi pada tauhid uluhiyah. Wa lam yaqa' fi hadza, tidak terjadi dalam tauhid rububiyah. Itu kebanyakannya. Wa laysa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Dan bukan inilah makna la ilaha illallah. Paham ya? Jadi makna la ilaha illallah bukan seperti yang dimaknakan oleh ahlul kalam atau ahlul mantiq atau orang hizbiyin dari kalangan ikhwan muflisin. Nah, IM itu. Nah, itu keliru semua maknanya ya. Terus yang benar bagaimana kata beliau? Wa inna ma ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Dan hanya saja maknanya adalah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Masya Allah ya. Nah, beliau ulang-ulang terus agar semakin meresap. Nah, karena makna seperti ini kelihatannya sepele tapi kadang lupa juga sebagian orang ya. Nah, faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib alaihi an yufridallaha bil ibadah. Maka wajib baginya untuk mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena makna tauhid uluhiyah itu
Makna tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Wa an yatruka ibadata ma siwah, dan hendaklah dia meninggalkan peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Peribadahan yang diserahkan kepada selain Allah taala tinggalkan. Fa innal maqsuda min hadhil kalimah maknaha, karena yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah maknanya. Wal amal bi muqtadaha, ini perhatikan Bapak ini, di garis ini ya. Yang diinginkan adalah apa? Kalimat itu adalah maknanya dan beramal dari apa? Bi muqtadaha, dengan kandungan-kandungan atau keharusan-keharusan, konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu. La mujarradan nutqi, tidak semata-mata ucapan biha, tidak semata-mata ucapan la ilaha illallah saja cukup, enggak. Duna amalin, tanpa amalan. Nah, paham ya? La mujarradan nutqi biha duna amalin bi ma'na wa muqtadaha. Bukan semata-mata ucapan saja tanpa amalan maknanya dan tanpa mengamalkan keharusannya. Itu keliru besar. Jadi termasuk kesempurnaan iman atau termasuk makna iman apa itu? Harus adanya amalan di dalamnya. Diucapkan, diyakini, diamalkan, bukan diucapkan saja kemudian amalan ditinggalkan, jangan. Itu nanti masuk dalam pendapatnya siapa? Pendapatnya orang-orang Murji'ah. Hati-hati. Orang-orang Murji'ah yang mereka apa? Yang mereka yuakhiruna al-amal an musammal iman. Pendapat keliru, sesat, membahayakan kaum muslimin. Nah, apa itu? Yang mereka mengakhirkan, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi orang beriman itu enggak perlu beramal. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah cukup. Dia meyakini dengan kalimat la ilaha illallah cukup walaupun tidak beramal katanya. Itu keliru besar ya. Bahkan keimanan yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Nah, harus diiringi dengan amalan. Kata beliau di sini, "Faman qala huwa ya'budu ghairallah, lam yakun 'amilan bi muqtadaha." Maka barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia masih menyembah selain Allah, lam yakun 'amilan bi muqtadaha. Dia masih tidak dikatakan apa? Beramal dengan kandungan atau keharusan kalimat la ilaha illallah. Wa huwa tarku syirik, yaitu seharusnya apa kandungannya? Meninggalkan kesyirikan. Wala yanfa'uhu mujarradun nutqi biha, dan tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa memberikan manfaat bagi pelakunya semata-mata cuma mengucapkan saja, enggak bisa. Li'annahu qad naqadha fi'lahu qawlah. Li'annahu qad naqadha fi'luhu qawlah. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatannya itu membatalkan ucapannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya apa? Tapi perbuatannya masih menyembah berhala. Nah, ini maksudnya. Li'annahu qad naqadha fi'luhu qawlah. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatannya itu membatalkan ucapannya. Ucapannya la ilaha illallah mengharuskan meninggalkan kesyirikan, tapi perbuatannya masih berbuat syirik. Itu. Wal musyrikun al-awwaluna lamma sami'u hadhil kalimah arafu ma'naha. Dan orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka mendengar kalimat ini, mereka mengetahui maknanya. Wa annahu laysal maqsudu wa annahu laysal maqsudu talaffudhu biha faqat. Wa annahu laysal maqsudu talaffudhu biha faqat. Dan bahwasanya bukan yang diinginkan melafadzkan saja. Paham ya? Orang musyrikin zaman dahulu, kufar Quraisy, mereka paham makna la ilaha illallah. Ya, bahwasanya yang diinginkan itu bukan melafadzkan saja, bukan. Walidzalika qalu, oleh karena itu mereka mengucapkan dengan marah-marah, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Sesungguhnya perkara ini, perbuatan ini adalah sesuatu yang mengherankan, aneh gitu, yang aneh menurut mereka itu. Nah inilah, bahwasanya ahlul haq dianggap aneh di mata ahlul batil. Ahlul haq dianggap aneh di mata orang-orang hizbin. Ahlus sunnah dianggap aneh di mata orang-orang yang mereka tidak paham masalah agama. Ghuraba, orang yang aneh, yang asing. Sehingga kita harus saling senantiasa mewasiatkan atau saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Diucapkan oleh al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau adalah imam Amirul Mukminin hadis. Dia adalah pemimpinnya
kaum mukminin dalam masalah hadis. Muhaddits dia, Sufyan Ats-Tsauri mengucapkan apa? Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Salinglah kalian nasihat-nasihati dengan ahli sunnah dengan nasihat yang baik, karena sesungguhnya mereka itu adalah ghuraba, adalah orang-orang yang asing. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau di sini, wa fi waqtina hadza, dan di waktu kita sekarang ini, wujida man yufassir, dijumpai orang yang menafsirkan la ilaha illallah, menafsirkan kalimat la ilaha illallah bi anna ma'naha huwa ifradullah bil hakimiyah. Ini siapa ini? Orang-orang Khawarij atau orang-orang Ikhwanul Muflisin. Orang HT, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir yang terkenal dengan HT, Ikhwanul Muslimin yang dikenal dengan IM, atau atau kelompok satunya lagi, kelompok sesat itu, ISIS dan semisalnya itu, mereka menggunakan lafaz ini. Ifradullah ta'ala bil hakimiyah, katanya. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam masalah hukum. Jadi hukum itu harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghalatun. Maksudnya apa? Maksudnya benar ya, lafaznya itu benar. Cuman kalimatu haqqin urida biha batil. Bahwasanya hukum itu memang milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi yang mereka inginkan apa? Untuk mengkafirkan pemerintah itu loh. Wa hadza ghalatun, ini keliru. Kalau untuk makna la ilaha keliru, tapi kalau cuma dikatakan hukum itu milik siapa? Milik Allah, benar. Kita berhukum harus kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, benar. Tapi kalau dimaknakan la ilaha illallah dengan makna dengan ini, tidak ada hukum kecuali milik Allah, ini keliru. Karena berhukum masih dalam liputan rububiyah. Wa hadza ghalatun. Kenapa? Li'anna al-hakimiyata juz'un min makna la ilaha illallah. Karena hakimiyah, menjadikan hakim, menjadikan hukum itu termasuk bagian dari makna la ilaha illallah, bukan keseluruhan, sebagian saja. Walaysat hiyal asl, bukan dia aslinya. Li makna hadil kalimatul azimah, bukan asli makna daripada kalimat yang agung ini. Bal maknaha, bahkan makna yang asli adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah bi jami'i anwa'il ibadat. Dengan seluruh jenis ibadah, karena berhukum ya, perhatikan ya. Berhukum itu termasuk ibadah atau tidak? Berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Masuk dalam ini jenis-jenis kalimat tauhid. Ini harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fiha al-hakimiyah, masuk dalamnya juga hakimiyah. Masuk dalam ibadah hakimiyah. Walau iktasara an-nas 'ala al-hakimiyah, kalau seandainya mereka mencukupkan dengan hakimiyah, faqamu biha duna baqiyati anwa'il ibadah lam yakunu muslimin. Kalau seandainya mereka cuma berhukum saja tok, kemudian mereka tidak menegakkan dengan sisa-sisa ibadah yang lainnya, maka mereka tidak dikatakan muslimin. Paham maksudnya? Mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hukum adalah Allah dan Rasulnya. Tapi mereka apa? Mereka menyerahkan peribadahan yang lainnya seperti menyembelih, kemudian bernadar diserahkan kepada selain Allah. Mereka tidak dikatakan muslimin. Wa lihada tajidu ashaba hadil fikrah. Oleh karena ini engkau mendapatkan para pemilik pemikiran ini la yanhauna 'an syirki, mereka tidak akan melarang dari kesyirikan. Wa la yahtamuna bihi, dan mereka tidak peduli, tidak mau memperhatikan penuh dengan masalah syirik ini. Wa yusammunahu asyirku as-sadij. Mereka menamakan dengan apa? Asyirku as-sadij. Wa innama asyirku indahum asyirku fil hakimiyah. Itu maksudnya cuma istilah aja ya, istilah di situ ya. Istilah Wa innama asyirku indahum asyirku fil hakimiyah faqat. Jadi kesyirikan itu kalau menurut mereka, kesyirikan dalam masalah hakimiyah. Kalau melihat orang kok tidak berhukum kepada hukum Allah, syirik itu. Walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Wa huwa ma yusammunahu asyirku siyasi, ini. Ya, yang mereka menamakan apa? Ma yusammunahu asyirku siyasi, dinamakan dengan syirik siyasi, syirik politik katanya. Siyasi politik ya. Falidzalika yurakkizuna alaihi duna ghairi. Oleh karena itu mereka memperhatikan penuh berkaitan masalah ini tanpa yang lainnya. Wa yufassiruna syirka bi annahu ta'atul hukamul dhalamah, ini. Mereka menafsirkan, memaknakan kesyirikan itu adalah mentaati pemimpin yang zalim. Ini ujung-ujungnya. Jadi kita sekarang ini ya, paham ya, barakallahu fikum, kita hidup di Indonesia ini sekarang. Pemimpin kita siapa? Ada pemimpin, ada presiden. Mereka berhukum dengan undang-undang Pancasila namanya. Kata mereka ini kafir ini. Kafir. Kalian tuh berbuat syirik.
Buktinya apa? Buktinya kalian berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya ke situ nanti. Kita digiring untuk mengkafirkan kaum muslimin, digiring untuk mengkafirkan pemerintah kita. Padahal apa? Padahal berkaitan masalah takfir, wa tafsik, wa tabdi', mengkafirkan, menuduh orang fasik atau menghukumi orang itu adalah mubtadi', itu ada dhawabit, ketentuan-ketentuan yang disebutkan para ulama yang bukan pada tempat ini pembahasannya. Yang jelas bahwasanya itu semuanya makna yang keliru. Makna yang benar hanya makna yang benar adalah yang tadi itu, la ma'budu bihaqqin illallah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.